Halo, selamat datang kembali channel saya. Saya sedang hujan, jadi saya akan berbicara agak cepat biar nggak masuk angin. Jadi kali ini saya kembali dengan sebuah mobil Eropa yang sebenarnya mobil ini datang dari sebuah zaman Mercedes-Benz yang saya sebenarnya kurang suka. Tapi nonetheless ini adalah sebuah mobil yang bagus. Ya, ini adalah Mercedes-Benz E250 Avantgarde tahun 2016. Pertama soal E-Class. E-Class ini menjadi mid-size luxury sedannya Mercedes-Benz, jadi semacam Camry-nya Mercedes mungkin, dan sudah ada sejak tahun 80-an dengan kehadiran W124, dan ini adalah generasi kedua dari yang terbaru secara global. Kode bodinya W213 dan seperti ini, dan ini adalah unit CBU dari Jerman ya. Dan ini datang dalam sebuah warna yang cukup langka, kalau nggak salah namanya Stealth Grey. Stealth, yeah, that. And what? Mobil ini datang dalam sebuah warna yang cukup langka, namanya Selenite Grey, dan ini sebuah warna yang sudah tidak dibuat lagi sepertinya. Dan ya, lalu kita mulai dengan fascia depannya ini. Ada beberapa perbedaan E-Class CBU dengan yang CKD untuk generasi ini. Pertama di bagian bumpernya, dan untuk bagian airdam bawah sini, seperti yang Anda bisa lihat, airdamnya itu nyambung dari ujung ke ujung, cukup lebar, semacam mulut dengan tanpa ekspresi. Untuk W213 yang sudah CKD bentuknya seperti ini, dan ya seperti itu. Ini bisa dibilang cukup mirip dengan sedan Mercedes-Benz lainnya seperti C-Class. S-Class agak beda karena grillnya memang garis lebih tipis-tipis, ini lebih tebal. Jadi pertama, lalu ke lampunya dulu. Lampunya ini juga merupakan sebuah ciri khas dari Mercedes-Benz E-Class sejak generasi W210 tahun 2000-an awal atau 90-an akhir, saya lupa. Dan dia itu headlampnya itu terpisah. Jadi itu terakhir adanya sebenarnya di W212 generasi sebelum ini. Karena untuk di E-Class generasi ini lampunya satu modus saja, tapi masih diberi DRL yang semacam memisahkan dua lampu, jadi tetap mempertahankan ciri khas Mercedes-Benz E-Class. Lalu untuk lampunya sendiri, dia ini sudah LED semua. Untuk DRL-nya dua ini LED bar, dan juga salah satu LED bar itu terintegrasi sebagai lampu sein. Dan untuk lampu utamanya LED berwarna putih, lampu dimnya LED juga multi reflektor. Dan seperti itu. Lalu di bagian velgnya ini juga merupakan salah satu ciri untuk E-Class Avantgarde sepertinya, yaitu dia ini velgnya palang 5, sangat simple dan single tone silver alloy. Untuk aspek bannya itu dia 245 45 R18, jadi velgnya ini ring 18 dan masih cukup simple, tapi ya masih cukup elegan dalam pendapat saya. Lalu di bagian ruang mesinnya ini, dia ini sebagai tambahan karena saya lupa buat. Dia menggunakan mesin 1991 cc 4 silinder segaris dengan turbo, dan membuat tenaga 211 horsepower dan torsi 350 Nm. Ya, biasa-biasa saja untuk ukuran mesinnya. Lalu sebelum kita masuk kaca spionnya ini, dia coverage warna body dan juga terintegrasi lampu sein LED. Untuk door handle-nya masih polos semua, secara mengejutkan bagi saya. Jadi warna body model tarik, dan ya tidak ada akses smart key apapun, meskipun kuncinya ya sudah smart key seperti ini. Dengan emblem Mercedes-Benz, lock, unlock, dan tombol untuk membuka bagasi. Cukup simple. Sekarang kita masuk dalam. Hujan. Ya. Lalu door panelnya ini dominannya soft touch dan warnanya hitam. Soft touch dan kulit sepertinya, atasnya soft touch. Yap, sini soft touch, dan sini armrestnya kulit, bawah sini plastik, dan juga ada markernya. Lalu untuk speakernya dia mereknya Burmeister dengan tweeter juga, dan ada pengaturan untuk electricity dengan memory seat 3 slot, dan juga pengaturan seatnya seperti ini. Dan ini menjadi ciri khas Mercedes-Benz sejak zaman 90-an mungkin. Dan dia juga ada tie supportnya ini, maju mundurnya juga bahkan secara elektrik. Ya sih, amazing. Headrestnya juga sama secara elektrik, dan ada juga satu tombol dummy sebagai tombol berfungsi untuk mengatur electric seat sisi penumpang. Tinggal tekan ini dan electric seat penumpang akan bergerak juga. Door handle-nya chrome, dan juga ada ambient light di sini. Tombol untuk central lock unlock,
untuk panel switches-nya, yang saya suka dari bagian ini adalah panel switches-nya ini sudah diganti. Zaman dulu itu Mercedes-Benz rata-rata switches-nya itu panelnya menggunakan plastik keras hitam doff yang saya rasa kurang cocok sebenarnya dengan sebuah Mercedes-Benz. Tapi ini sudah digunakan stainless dengan power window all auto, window lock, dan juga pengaturan untuk electric mirror-nya. Dan juga door pocket, cup holder, dan tombol elektrik untuk membuka bagasi. Sekarang ada juga seal plate tulisannya Mercedes-Benz stainless steel, dan ya pedal boxnya dia pedal karet biasa, dan juga tidak ada footrest, ada tapi cukup dalam, dan pedal gasnya sudah model tanam seperti rata-rata mobil Eropa. Dan juga ada lumbar support 4 titik. Lalu bagian sini ada tuas elektrik untuk parking brake dan pengaturan lampu khas Mercedes-Benz juga menggunakan dial. Dia ada pengaturan, ada tombol untuk fog lamp, dimmer instrument cluster, pengaturan lampu, ada lampu kecil, auto, dan lampu besar. Untuk lampu dim itu dia di tuas. Sini juga ada kisi AC dilapisi sekitar chrome dan hitam gloss, dan bisa dibuka tutup juga. Setirnya model 3 palang dilapisi kulit, dan di sebelah kanan ada pengaturan untuk audio steering switch dan MID di dalam instrumen cluster. Dan ini juga mengatur MID-nya menggunakan touchpad, trackpad seperti ini. Dan sebelah kiri ada trackpad juga, tapi ini untuk infotainment sistemnya dan voice command untuk telepon. Sebelah kanan ada untuk tuas pengoper transmisi. Ya, untuk sekarang misalnya saya di park, untuk menurunkan ke D saya tekan ke bawah sekali, lalu N dan R itu sekali 2 kali. Dan juga untuk kembali ke park itu tekan tombol ini. Tuas sebelah kanan di bawah ada untuk speed limit dan cruise control. Di atasnya lagi ada pengaturan setir secara elektrik. Yes. Dan di atasnya ada tuas untuk lampu sein beserta dengan wiper, dan wipernya itu diputar-putar. Untuk lampu seinnya tekan atas bawah, dan lampu dim lampu jauh. Dan juga ada pedal shift kiri kanan, kiri menurunkan kanan menaikkan seperti biasanya, dan seperti itu. Untuk instrumen clusternya dia ini campuran analog dan digital. Untuk cluster speedometer dan juga tachometer itu analog, sebelah kiri maksimal 260 km per jam, di bawahnya juga ada meter bensin, dan sebelah kanan ada untuk tachometer dengan indikator sisa temperatur mesin. Dan juga ya tachometernya maksimal 8000 dengan redline di 6250 fpm. Dan juga MID tengahnya itu sepertinya kita harus nyalakan dulu mobilnya. Ya, seperti itu startupnya. Untuk MID-nya sendiri itu dia utamanya ada odometer dan ATP. Lalu kita juga ada range sisa bahan bakar, fuel consumption. Lalu juga ada display ecometer. Ya, posisi bahan bakar 20 liter per 100 km. Not so beautiful. Lalu juga ada ya jam digital, jam per kendara, average speed, dan speedometer digital, dan kembali lagi ke odometer. Lalu seperti itu saja. Lalu di interiornya ini masih hujan. Untuk kaca tengahnya ini dia sudah elektrokromatik, dan juga di bawahnya ada lampu baca tempel khas. Oh ya, sini ada tombol start stop ini sebelah kiri dari setir. Lalu juga ada aksen aluminium ini yang menyambung ke door panel juga, dan nyambung ini bener-bener nyambung secara seamless mungkin. Dan juga ada ambient light yang bisa diganti-ganti. Di tengah ada 4 buah kisi AC, cukup tidak lazim bagi saya karena biasanya itu satu di pinggir-pinggir, dan di tengah ada 2 tapi dikasih double oleh Mercedes-Benz. Jadi ya itulah, hati-hati bisa masuk angin. Tengah ada pengaturan untuk AC, sudah digital tentunya, dan AC-nya ini dia displaynya itu di infotainment sistemnya. Dan ini ada pengaturan temperatur dual zone dengan fan speed, arah semburan, maksimum, auto, rear defogger. Lalu ya seperti itu. Yes. Lalu di bawahnya ada jam digital, jam analog, ciri khas mobil mewah mungkin. Dan bahkan ada tombol-tombol untuk hazard warning. Lalu Bluetooth telepon, di sebelah kiri ada media, radio, dan navigation. Dan di sebelah kanan itu ada sebuah tombol berbentuk mobil yang saya kurang yakin untuk apa. Silakan Anda cari tahu sendiri mungkin, dan bisa diberi info di bawah di kolom komentar. Sekitar sini juga ada aksen-aksen chrome
silver, mungkin silver. Tombol-tombolnya ini saya suka, sangat suka aluminium, dan rasa tekannya itu enak. Saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda di kamera, tapi percaya sama saya, ini enak sekali rasanya, sangat premium. Dan di bawah dan di sekitar semua ini ya, di center konsolnya ada aksen piano blacknya ini, dan di tengah ada kompartemen besar untuk 2 buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka, dan juga ada shock power outlet. Lalu di belakang bagian sini juga ada dial untuk pengaturan infotainment sistemnya, ada dialnya sendiri, lalu ada tombol untuk home dan return. Ada juga di sebelah kiri panah-panah ini untuk mengatur seperti frekuensi. Oh bukan, ini itu untuk mengatur drive mode yang bisa Anda lihat di tengah ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan Individual, yaitu pengaturan sendiri secara pribadi. Belakang sini juga ada untuk mematikan parking sensor, parking pilot juga sebagai auto parking mungkin istilahnya, dan juga ada idling start stop. Sebelah kanan ada untuk dial volume dan mati nyalakan infotainment system, dan juga tombol untuk tirai belakang. Lalu di sekitarnya juga dilapisi silver, memberi kesan cukup elegan. Dan juga ada armrest kulit dengan di bawahnya itu center console box yang dibuka secara merata kiri kanan, jadi adil bagi penumpang dan juga driver. Tidak terlalu dalam cukup dalam console boxnya, dan dilapisi blue brush sekitarnya, sangat mewah. Dan ya juga ada input seperti untuk SD card dan 2 buah USB. Dan ya, sini juga ada glove box yang sudah soft opening dan diberi lampu juga kuning. Lalu di bagian roof panelnya ini dia ada lampu baca kiri kanan, dan lampu bacanya ini di bawah kaca sini, kaca tengahnya. Dan dia sudah LED fading away seperti ini dan warnanya kuning, menariknya. Dan juga sini ada cabin light kristal LED dengan motif-motif kristal seperti ini, dan juga tempat kacamata, dan lampu kabin ini bisa digunakan sebagai peringatan pintu terbuka. Dan ya, juga sun visor kiri, sisi penumpang dan driver dua-duanya dapat vanity mirror dan juga lampu LED, dan kurang lebih seperti itu. Tidak ada sunroof, tidak apa. Lalu di bagian infotainment systemnya ini, dia ini sebenarnya bezelnya cukup besar yang nyambung dengan head unit, instrumen cluster, tapi layar infotainment sendiri cukup kecil. Jadi kalau mulai dari home-nya dulu ada, dan ini cukup lemot sebenarnya menurut saya, tapi ya sudahlah. Pertama ada navigation dengan shortcutnya dari sini, dan juga ada ya navigation lah ya, dan juga ada radio. Input medianya ini kita ada Bluetooth dan apa lagi ya, saya sepertinya. Nah ya Bluetooth. Lalu juga ada Bluetooth telepon dan vehicle settingsnya. Dan ini vehicle settingnya cukup dalam. Pertama kita ada vehicle setting utamanya, lalu ada juga dynamic select seperti untuk drive mode, setting parking pilotnya, auto parkingnya istilahnya lah ya. Dan juga beberapa assistance kita ada ESP dan attention assist, jadi mobilnya mengingatkan Anda ketika misalnya Anda capek. Dan juga ada active brake assist, emergency braking mungkin. Dan ya kembali lagi ke electronic stability program. Lalu juga ada lights, lampu-lampu seperti pengaturan ambient light dan semacamnya. Dan juga ada fuel consumption sepertinya, kita buka ya pada diagram fuel consumption. Lalu juga ada owner's manual, sepertinya ini buku manual elektronik yang very enggak. Lalu ada pengaturan waktu, dan kembali lagi ke vehicle setting. Di vehicle setting sendiri ada untuk speed limiter, standby mode juga. Kita lihat dulu standby mode. Saya serahkan sebagai teks karena saya tidak tahu standby mode itu apa. Belt adjustment, pengaturan seat belt bisa di lock secara elektrik. Lalu motor apa itu? Lalu juga ada untuk fungsi auto mirrornya dan auto lock, dan seperti itu saja. Dan ya sepertinya itu saja. Dan di vehicle setting saya ini saya cukup suka disertakan diagram E-Class yang sama persis ini. Dari segi velg dan bumper itu sama semuanya. Ya itu cukup menarik. Ya sekarang kita lanjut lagi. Di bagian belakang E-Class ini ada payung, kita singkirkan itu dulu sementara. Ya. Oke, di bagian belakang ini bukan posisi menyetir saya seperti sebenarnya. Jadi kita sebentar.
dude. Lalu di bagian belakang E-Class ini kurang lebih posisi meniti saya, dan ya legroom masih cukup banyak. Headroom juga tersisa hanya sedikit sebenarnya, tinggi saya 173 cm, tapi saya juga kurang lebih masih bisa duduk dengan nyaman di sini. Ya. Saya juga ada hand grip yang low retract dengan hook, dan juga di belakangnya ada lampu baca LED, tapi juga berwarna kuning. Saya cukup bingung sebenarnya Mercedes-Benz mengapa milih itu. Rata-rata itu kalau lampu-lampu dalam mobil itu sudah LED, itu rata-rata biasanya warna putih, tapi di sini itu warnanya kuning, jadi agak unik. Sini juga door panelnya ada ambient lightingnya dengan aksen aluminium seperti di depan, dan speaker Burmeister-nya ini. Ya seperti ini kurang lebih. Nah, juga ada armrest dengan center console box yang cukup cetek dengan ludru, dan juga ada dua buah cup holder yang pop out seperti ini. Jadi ya, ini video terakhir saya itu mengenai sebuah Mercedes-Benz CLS dari era 2010-an, dan itu bisa Anda lihat itu mekanisme cup holder itu cukup overkill mungkin, rata-rata seperti itu. Tapi ini ya cukup simple kali ini di E-Class ini. Lalu juga ada kisi AC bisa dibuka tutup dengan aksen aluminium yang sangat premium ini. Dan ya, ini mobil rear wheel drive dengan hump yang cukup tinggi, jadi no, Anda tidak akan mau sama sekali duduk di tengah. Lihatlah ini, seperti jongkok rasanya, tidak enak. Dan ya, di bawah sini juga ada bahkan asbak, tapi bukan the socket lighter, melainkan adanya power outlet. Dan ya, sekarang bagian yang paling saya tidak mau melakukan sebenarnya yaitu bagian belakang, karena saya harus di luar lagi hujan-hujanan, tapi ya sudahlah. Lalu di bagian belakang E-Class ini kita ada emblem Mercedes-Benz dan juga emblem tipenya E250. Untuk lampu belakangnya sudah full LED. Ada lampu malam dan lampu remnya itu sebenarnya satu bagian, tapi tidak terintegrasi barengan, terpisah. Dan ya, dua level ini sudah LED tentunya. Lampu sein dan lampu mundur juga sudah LED, dan juga ada mata kucing. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian closing. Lalu ya, kurang lebih seperti itu untuk video kami kali ini. Jadi ya, ini adalah Mercedes-Benz 2016, dan data ini adalah sebuah era Mercedes-Benz yang sudah lebih new. Tapi ini sebenarnya saya kurang suka, karena pertama dari segi desain mobil ini secara overall, terutama di bagian side profile dan window lainnya itu sangat identik dengan Mercedes lainnya seperti C-Class atau S-Class. Dari depan cukup membedakan, jadi saya tidak akan bermasalah dengan itu, tapi terutama di bagian belakangnya itu dari segi bentuk lampu dan overallnya itu sangat mirip dengan C-Class dan S-Class, hanya saja memang mereka berbeda dalam faktor dimensi. Tapi ya, lalu mirip menurut saya, berbeda dengan era 2010-an yang di antara W204, W212 dan W221 itu beda semua. Saya tampilkan sini biar Anda mengerti maksud saya apa. Jadi ya, seperti itu kurang lebih. Memang era Mercedes-Benz ini saya kurang suka, tapi tetap saja ini adalah mobil yang sangat bagus, sangat nyaman, sangat kedap, ride quality yang sangat enak, sangat empuk. Dan ya, saya kira cukup sekian. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika Anda tidak suka, Anda tahu menekan tombol apa. Dan jika Anda ingin melihat konten seperti ini lebih lanjut di masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. I forgot something. What? We haven't did the infotainment system. Good. Just ignore it. It's No, not. we can't ignore it. There's nothing interesting about it, anyways. Back to the front. Dude, come on. Dude, there are things more important than that now. Relax, you got time. No, I don't. If you do, you got loads of time. See, you have 5 minutes. That's not loads. Just ignore that, please, for the sake of me and my dad and my dad's car. Relax, your dad's car won't suffer for any longer. No, you have to get up first. I think it will.